Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Harmoni Islam. Selalu ada harmoni di setiap acara Islam. Selama 15 menit ke depan, Harmoni Islam akan menemani Ramadan kamu dengan berbagai informasi menarik mengenai Islam. Sering kita dengar di ceramah pengajian bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan sungguhlah mulia. Bahkan tidurnya pun dihitung sebagai ibadah, sebagaimana hadis yang sering diungkapkan. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, doanya adalah doa yang mustajab. Pahala amalannya pun akan dilipat gandakan. Diriwayatkan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Tapi tahukah sahabat Harmoni, bagaimana sih tidur yang berpahala di bulan Ramadan? Apakah ketika siang tidur, lalu ibadah lainnya menjadi tidak dilaksanakan diakibatkan oleh tidur itu sendiri? Kemudian aktivitas sehari-hari menjadi berkurang karena tidur. Ayo sahabat Harmoni, ketika di bulan Ramadan, intensitas tidurnya lebih lama atau lebih sedikit nih? Atau malah tidur-tiduran melulu? Coba kita tanya langsung. Kegiatan apa yang kamu lakukan selama bulan Ramadan nih? Random sih biasanya, kalau nggak nonton film atau nggak game. Kalau keluar biasanya kalau sore, kalau nggak lebih seringnya tidur lagi. Malam ada traweh, terus pagi juga bangun jam 3, jam 4 udah bangun buat sahur. Jelas banget malah kebalik, kalau puasa jadi siang tidur, malam malah nggak tidur. Ya kebalik lah, beda lah daripada kalau hari-hari biasa. Kalau ada kuliah, ya kuliah biasa sih mas, kayak rutinitas biasa. Nggak ada yang dikurangin atau biasa. Sering tidur nggak nih pas bulan Ramadan? Nggak tahu ya, entah karena emang faktor biar waktu lu terasa lebih cepat atau nggak tahu kenapa. Iya bener, ngeliat kasur sedikit tuh bener-bener kayak sebuah pencerahan. Tidur karena Ya kalau misal nggak ada acara, lebih suka di rumah sih, mending nonton TV sambil tiduran. Ya istirahat aja di rumah. Suka. Menurut pengetahuan kamu, tidur di bulan Ramadan itu termasuk ibadah nggak? dengar nggak tahu ya bener atau enggaknya ya. Ada yang bilang tidur ibadah itu kalau misalnya nggak sengaja tidur atau memang hanya waktu sesaat itu, bukan yang benar-benar semua waktu dihabiskan untuk tidur ya. Tapi kalau buat aku sendiri itu jadi bahan keles untuk pembenaran kalau boleh tidur panjang. Setuju banget. Makanya aku melakukan ibadah dengan cara yang lain. Gitu. Gimana ya mas? Mungkin itu sebenarnya nggak ada pahala juga sih kalau tidur. Jadi menjalankan rutinitas biasa itu lebih bagus. Nah, sebenarnya bagaimana ya? Menurut Ustadz Riyad, apakah tidur di bulan Ramadan sebagai ibadah dan dapat menambah pahala kita? Kita tahu bahwa banyak di antara kita yang mengatakan puasa itu lebih baik banyak tidur sebab tidur itu ibadah. Nah, dalam hal ini saya pun akan berkata bahwa betul tidur itu ibadah, maka silahkan tidur saja. Silahkan tidur saja secukupnya. Nah, kalau tidur saja ibadah, mestinya kerangka berpikir kita adalah tidur saja ibadah, apalagi kalau mau kita membaca Al-Quran. Pahala apa yang dimaksud pada saat orang tidur saat dia puasa? Sebenarnya ini adalah pahala alternatif, kalau saya boleh berkata. Sebab begini, sebab kalau orang melek, terus ketemu sama temen, belum apa-apa sudah langsung berkata, Jeng, Mas, Mbak, Kak, Di, kamu tahu nggak kabar terakhir tentang dia? Nah, jadilah menggunjing, jadilah menggibah. Jadilah karena kita menggibah maka puasa kita nonsen, puasa kita nihil, hanya dapat lapar dan dahaga. Dari situlah alternatif daripada ngomongin orang, mending tidur. Maka pahalanya tidur itu karena pahala menghindar dari kemaksiatan bernama menggunjing.
Jadi pahalanya adalah pahala alternatif daripada gunjing, daripada berdosa, maka mending tidur. Lah kalau mending-mendingan ya mending hindari menggunjing, yang daripada tadi menggunjing terus kemudian tidur, daripada tidur mending baca Al-Quran gitu. Tidak ada satupun riwayat yang boleh disebut dari segala kanan kiri valid begitu, nggak ada lah. Ya ada memang beberapa literatur yang memang sampai ke situ. Namun tentu yang dimaksud tidur itu ibadah adalah pada saat jam-jam yang ibadah pokok dalam kondisi kita bangun. Misalkan oke, tidur ibadah, maka pas sholat zuhur harus sholat. Tidak terus kemudian oh kan sama-sama ibadah, sholat ibadah, tidur ibadah, jadi mending tidur saja. Ya tentu bukan begitu. Tidurnya yang menjadi ibadah adalah satu, karena menghindar maksiat, karena menghindar menggunjing, karena menghindar ngomongin orang, maka tidurlah. Itu catatan pertama. Catatan kedua, tidurnya orang yang digunakan untuk persiapan ibadah hakiki atau ibadah yang mahdhoh atau ibadah yang urgent, yakni sholat. Jadi tidurnya biar nanti saat sholat lebih seger. Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan berkah. Bulan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat-Nya, menghapuskan dosa-dosa umat-Nya dan mengabulkan doa. Maka dari itu, di bulan ini, banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkan banyak pahala. Namun, banyak yang menyalahartikan hadis yang mengungkapkan ketika puasa, tidurmu adalah ibadah. Sepintas orang akan menganggap bahwa tidur selama bulan puasa adalah ibadah. Padahal, jika kita menyerap hadis Nabi tersebut secara lengkap dan mencerna dengan baik, bisa terlihat dengan jelas bahwa bukan begitu konteks yang benar. Hadis itu bukan berarti mengajak orang yang sedang berpuasa supaya tidur. Dengan penyampaian semacam ini, orang-orang pun akhirnya bermalas-malasan di bulan Ramadan. Bahkan, mereka lebih senang tidur daripada melakukan amalan karena termotivasi dengan hadis tersebut. Padahal Nabi menyeru untuk beribadah pada bulan yang utama ini, dan bukan untuk bermalas-malasan atau hanya tidur saja. Dalam berbagai riwayat bahwa Nabi SAW mencontohkan banyak ibadah dan sedikit tidur dalam bulan Ramadan. Namun, tidurnya orang yang berpuasa itu atas kemurahan Allah dianggap sebagai ibadah. Sebagaimana para ulama biasa menjelaskan suatu keadaan bahwa setiap amalan yang statusnya mubah seperti makan, tidur, dan berhubungan suami istri bisa mendapatkan pahala dan bernilai ibadah apabila diniatkan untuk melakukan ibadah. Sebagaimana An-Nawawi dalam Syarh Muslim mengatakan, sesungguhnya perbuatan mubah jika dimaksudkan dengan untuk mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala, maka dia akan berubah menjadi suatu ketaatan dan akan mendapatkan balasan atau ganjaran. Jadi tidur yang bernilai ibadah jika tidurnya adalah demikian. Ibnu Rajab pun menerangkan hal yang sama. Jika makan dan minum diniatkan untuk menguatkan badan agar kuat ketika melaksanakan sholat dan berpuasa, maka seperti inilah yang akan bernilai pahala. Sebagaimana pula apabila seseorang berniat dengan tidurnya di malam dan siang harinya agar kuat dalam beramal, maka tidur seperti ini bernilai ibadah. Diungkapkan dalam Lataif Al-Ma'arif ayat 279 hingga 280. Intinya, semuanya adalah tergantung niat. Jika niat tidurnya hanya malas-malasan sehingga tidurnya bisa seharian dari pagi hingga sore, maka tidur seperti ini adalah tidur yang sia-sia. Namun, jika tidurnya adalah tidur dengan niat agar kuat dalam melakukan salat malam dan kuat melakukan amalan lainnya, tidur seperti inilah yang bernilai ibadah. Jadi ingatlah, innamal a'malu binniyat. Artinya, setiap amalan tergantung dari niatnya. Daripada kita tidur-tiduran melulu di bulan Ramadan, mending kita perbanyak amal ibadah dengan membaca Al-Quran, berzikir, dan mengerjakan amalan sunnah lainnya, agar sahabat harmoni dapat menabung pahala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.